Tapi terakhir 8 pindah ke BRIN Pasuruan, terakhir rame-rame BRIN Pasuruan mau ditutup katanya. Ini bener apa enggak, Pak? Iya. Jadi apa namanya? Karena kami mendapat surat, Ya. jadi untuk tidak beraktivitas di kantor. Dan surat itu kami terima tanggal 30 Desember 2022. Jadi akhir tahun yang tidak mengenakan buat kami. Betul. 30 Desember hari apa, Pak? Hari Jumat. Hari Jumat. Berarti sudah akhir pekan ya? Iya. Ada akhir pekan baru nerima. Menerima. Itu belum tahu sama sekali. Dengar-dengar sudah. Sudah, suratnya sudah kita terima tanggal 30 Desember. Enggak, tapi sebelum tanggal 30 Desember sudah pernah dengar-dengar. Iya. Jadi di pertengahan tahun, mungkin akan di merger atau akan digabung seperti itu. Tapi kami tetap beroperasi karena memang belum ada keputusan resmi. Sejak 30 Desember itu kami diberikan waktu 30 hari untuk ibaratnya persiapan ya untuk mengemas barang setelah bersurat gitu. Dan ya kita pindah akhirnya sesuai dengan pilihannya teman-teman juga masing-masing ya ke kantor BRIN yang lain seperti itu. 8 jadi BRIN. Betul. Kemudian ketika ada proses 8 awal itu kan turun karena undang-undangan, Pak ya. Iya. Undang turun untuk di merger. Apa sih Pak yang di merger itu? Jadi namanya Perpres ya. Perpres ya. Jadi ada 8 LIPI, Batan, BPPT, Kemenristek. Dan beberapa lembaga litbang kementerian itu menyusul berikutnya. Gitu. Tapi tidak pernah terpikir bahwasanya 8-nya karena bergabung kemudian di lokasi itu ditutup gitu. Tidak. Jadi ketika integrasi pertama 8 September 1 September 2021 kami semangat sekali karena Pasuruan atau BRIN Pasuruan atau yang dulu 8 Pasuruan itu pasti akan menjadi besar bayangannya ya. Bayangannya Mau di merger, ngumpul jadi satu gitu. Jadi kami kuat secara SDM, kuat secara infrastruktur, kuat secara program. Gitu. Itu sampai berapa lama baru nyadar? Baru sadar kok beda ya dengan pikiran. Itu 1 September 2021. Setahun kemudian tetap beroperasi sebagai BRIN Pasuruan. Betul. Mulai agak goyah beberapa bulan berikutnya. Setelah kunjungan kepala BRIN di kantor kami di Pasuruan. Kami beraudiensi. Beliau ingin mengetahui BRIN Pasuruan itu nanti akan seperti apa. Gitu. Tapi kami masih semangat. Gitu. Agak ragu tapi masih ragu. Gitu. Karena kepala BRIN datang, kemudian ngobrol sama teman-teman di BRIN Pasuruan, Selapan ini, lihat-lihat lokasi, itu mulai ada pikiran kayaknya gitu. Iya, kayaknya kok ini kita nggak bisa lama. Gitu. Tapi kami tetap semangat. Semangatnya kami buktikan dengan kami tetap beroperasi di Pasuruan. Target-target kami terpenuhi. Artinya ada semangat bahwasanya kita itu layak, tidak boleh tutup. Gitu ya. Kalau waktu itu saya menjadi koordinator. Sebenarnya koordinator ya di BRIN Pasuruan. Koordinator. Kalau di 8 kepala balai. Koordinator lab. Saya tetap semangat. Artinya apa? Walaupun beliau menyampaikan kemungkinan di akhir tahun 2021 kita mungkin tidak bisa bertahan lama, tapi kami tetap semangat. Kami tunjukkan bahwasanya BRIN Pasuruan X8 ini benar-benar berfungsi sebagai bagaimana mestinya sesuai dengan tusinya. Kita perolehan data, kita juga melakukan edukasi lab atau terkait keantarisaan kepada masyarakat. Dan kami 2022 ya bisa melayani dengan baik. Selama 1 tahun? Selama 1 tahun. Apa aja Pak yang dibikin yang selama menjadi BRIN Pasuruan kemarin? Kami aktivitasnya pengamatan atmosfer atau kegiatan pengamatan ozon kita berjalan dengan baik. Kemudian
pengamatan matahari, aktivitas matahari, peralatannya juga kita bisa melakukan pengamatan dengan baik juga, data yang kita peroleh juga sangat bagus. Karena data matahari itu kita merupakan salah satu dari 64 stasiun pengamatan matahari di dunia. Di Indonesia cuma ada di Pasuruan. Oh, di Indonesia cuma Iya. satu Ya. pengamatan. Di ASEAN ada 2, Indonesia dengan Filipina. Istimewa sebenarnya Pak. Istimewa. Apa yang membuat istimewa dan di Indonesia satu-satunya itu karena apa? Peralatan, fasilitasi yang peralatan, jadi dan juga kegigihan teman-teman dalam memperoleh data. Sabtu Minggu atau hari libur kami masuk untuk pengamatan. Libur Idul Fitri setelah selesai sholat kami datang. Jadi jangan sampai data yang kosong. Termasuk kegiatan pengamatan ozon yang kerjasama dengan NASA. Oh, sudah sampai kerjasama dengan NASA juga. Kita merupakan salah satu dari 14 stasiun pengamatan ozon dunia. Itu semua sudah disampaikan kepada kepala BRIN ketika datang itu. Sudah. Termasuk publikasi kami. Kemudian juga komunitas astronomi yang sudah berjejaring dengan kita waktu itu semakin tumbuh pesat, dan puncaknya kita bisa mengadakan Jambore Nasional Komunitas Astronomi Amatir seluruh Indonesia 2017 yang dihadiri dari Makassar, Bandung, Jakarta, ya semuanya. Dan akhirnya terbentuk setelah itu Forum Komunitas Astronomi Jawa Timur, karena Jawa Timur paling besar komunitas astronominya. Alasan itu sudah disampaikan semuanya, sudah dipublish, diketahui oleh betul khalayak, maksudnya BRIN Pasuruan X8 ini sudah melakukan banyak hal. Iya. Jadi makanya kami sampaikan juga di medsos, karena itu merupakan jendela kita juga ya untuk masyarakat mengetahui. Jadi kita sampaikan cuplikan kegiatan kita itu seperti apa itu, karena itu tadi dulu 8 juga mendapatkan amanah, termasuk 8 Pasuruan atau BRIN Pasuruan. Kita dulu terkait amanah Undang-Undang Keantarisaan, Undang-Undang 21 tahun 2013. Apa itu Pak? Yang mengatur tentang keantarisaan yang ada di Indonesia, termasuk penyelenggaraan keantarisaan. Salah satunya adalah edukasi kepada masyarakat. Karena kita tahu itu sebenarnya adalah cita-cita dari presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, bahwa penguasaan keantarisaan itu mutlak supaya kita tidak dianggap oleh bangsa yang rendah, bukan bangsa yang ecek-ecek lah, seperti itu. Kita harus kuat, dan kalimat itu diwujudkan oleh teman-teman di BRIN Pasuruan X8. Iya. Gitu. Fokusnya memang keantarisaan. Nah, dari pemaparan itu kemudian kok tiba-tiba apa alasan yang jenengan terima? Ya, sempat disampaikan kemungkinan instalasi terlalu banyak. Instalasi atau kantor, karena kita mungkin dekat dengan beberapa unit ya. Kayak LIPI? Iya, mungkin di Purwodadi gitu. Jadi apakah digabung saja seperti itu? Tapi kan pada dasarnya kan passionnya atau fokus atau tusinya kan sebenarnya beda. Iyalah, LIPI dengan Kebun Raya Purwodadinya, betul, dan BRIN Pasuruan 8 yang keantariksaan. Passionnya beda. Kalau dijadikan satu, bayangan jenengan? Iya, ya pasti akan, apakah peralatannya juga ikut berubah, pindah, atau bagaimana, itu kan ada pertimbangan. Karena saya yakin dulu pejabat-pejabat 8 atau penggagas 8 memilih Desa Carat atau Bukit Gunung Prau dijadikan salah satu kantor 8, itu pasti ada pertimbangannya. Ya, luas Pak itu Pak ya? 11,3 hektar. Ketinggian? Di kantor tengah itu sekitar 70 meter di atas permukaan laut. Dan itu sangat standar untuk melihat hilal dan sebagainya. Betul. Oleh karena itu BRIN Pasuruan atau 8 Pasuruan dulunya merupakan salah satu titik pengamatan Ru'yatul Hilal Nasional. Ada keistimewaan sebenarnya. Ada keistimewaan. Gitu. Jadi bukan hanya untuk tempat aja, tapi di situ juga
akhirnya kan mengedukasi. Edukasi. Banyak kegiatan masyarakat pecinta astronomi yang kemudian datang ke BRIN. Berapa? Ya kalau 1 tahun, ya bukan sombong ya, kalau satu tahun kita bisa sampai 4.000 orang yang memang datang untuk belajar. Untuk sharing. Jadi yang belajar itu bukan hanya mahasiswa, anak PAUD kami terima untuk tahu mana alat-alat. Betul. Dan juga yang datang bukan hanya dari Jawa Timur, mahasiswa magang dari Makassar, dari Riau juga hadir. Mereka mengambil data, mengolah data, belajar bersama dengan kita. Nah, ketika itu Kepala BRIN datang melihat semuanya, pemaparannya jelas, Pak? Jelas, karena beliau juga membawa bahan paparan yang saya buat. Tentang? Jadi saat paparan, saya menyampaikan slide. Dan saya cetakkan khusus untuk beliau. Harapannya di bawah sebagai bahan pertimbangan. Betul. Dan itu dibawa oleh beliau. Setidaknya saya yakin beliau membuka. Dan ada lagi ketua komunitas astronomi Jawa Timur itu juga membawa buku profil perkembangan komunitas yang ada di Jawa Timur. Oh, ikut hadir juga ketika Kepala BRIN datang. Dan bukunya juga dibawa oleh beliau. Kalau tidak menjadi pertimbangan lah terkait apa yang sudah dilakukan teman-teman komunitas yang ada di BRIN Pasuruan itu. Iya, kalau saya kan ikhtiar beliau datang kami sampaikan infrastruktur isinya, artinya apa yang ada di BRIN Pasuruan. Karena kenapa kami sampaikan? Saya ingin kantor ini jadi besar. Karena manfaatnya sudah sangat banyak. Jadi sayang kalau misalkan harus terhenti. SDM yang ada di sana berapa orang? Mereka siapa saja? Saat itu total 23. Ada yang peneliti, ada yang komputer, elektro, kemudian juga rekayasa, ada yang dukungan manajemen juga, SDM, kemudian keuangan waktu itu. Terakhir kemarin untuk tim saya lab itu tersisa 9. Terakhir itu maksudnya gimana, Pak? 30 Desember. Itu lab itu hanya 9 orang termasuk saya. Mereka kemana? Sisanya yang sebelumnya? Ada yang berpindah. Setelah dinyatakan itu kemudian mereka berpindah atau gimana? Jadi ketika 2021 berkunjung, dilakukan pemetaan siapa yang mau memilih lokasinya masing-masing. Dari 24 PNS ada yang ke Jogja. Itu sudah mulai itu sudah langsung terjadi, Pak ya? Iya, setelah kunjungan? Setelah kunjungan, selang beberapa bulan ada pemetaan, itu mulai berkurang terus. Oh gitu, ada yang sudah bermutasi dari tempat itu. Itu. Tapi belum ada kalimat ini sudah ditutup gitu, belum. Gitu. Mereka sudah galau teman-teman itu. Dan kami informasi itu disampaikan juga di apel pagi bulan Mei kalau tidak salah 2022. Akhirnya teman-teman yang lainnya yang tersisa juga ada mutasi lagi. Dan yang akan masuk ke Pasuruan membatalkan. Dalam kurun waktu 1 tahun memang ada beberapa kegiatan tadi. Ketika ada gonjang-ganjing, ini sudah mulai tidak ada kejelasan. Rutinitas yang selama ini dilakukan oleh BRIN, apakah itu pengamatan dan sebagainya, itu terganggu, Pak? Kalau terganggu mungkin karena SDM-nya sudah berkurang. Iya. Mulai terganggu, tapi ada tapinya. Kami tidak tinggal diam. Dengan SDM yang ada, kami melakukan modifikasi manajemen dalam hal pelayanan akuisisi data. Karena masih menerima. Karena kami belum ditutup. Belum ditutup. Oh, gitu. Tetap eksis untuk tetap memberikan menghasilkan data. Terakhir sekitar mulai pertengahan tahun kita tersisa sekitar 15-an PNS di sana. Dan tapi yang lab tetap 9. Nah, itu tetap berjalan. Artinya apa? Dengan jumlahnya sangat banyak, kemudian kami berkurang, kami tetap eksis. Artinya apa? Ya kami masih efisien. Dengan berkurang, kalau kami gagal melaksanakan, berarti kan
kami sangat terganggu sekali. Tapi dengan semangat kita bisa melaksanakan tugas itu sesuai dengan tugas akuisisi data itu. Kalau ada kalimat alasan efisiensi anggaran lah bahasanya, BRIN Pasuruan alasan periset dan sebagainya itu dibilang banyak anggaran yang terkucur ke sana, itu gimana menurut Anda? Ya, kita kembali lagi penguasaan keantariksaaan. Artinya di situ high cost dan high technology. Kita kembali lihat negara mana yang mempublikasikan cara pembuatan roket atau cara pembuatan satelit secara gratis. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Konyol itu namanya. Betul. Oleh karena itu Presiden Soekarno kemandirian. Artinya apa? Kita harus belajar sendiri, harus mampu sendiri. Tidak tergantung dari negara lain. Itu yang membuat mahal. Investasi itu yang sangat mahal. Dan itu secara ekonomis tidak bisa dilihat secara langsung. Betul. Oleh karena itu kami di Pasuruan juga ada tugas mengedukasi masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Keantariksaaan. Tujuannya apa? Masyarakat biar cerdas, melek terkait keantariksaaan. Jadi nanti diharapkan ada yang jago atau menguasai atau pandai lah terkait roket, satelit, mungkin sains ya. Tujuannya itu. Jadi bersama-sama dengan masa yang sangat banyak, kita punya calon-calon yang penerus terkait tujuannya untuk menguasai keantariksaaan, kemandirian keantariksaaan. Kalau boleh anggaran, Pak, saya tanya anggaran mungkin yang selama ini yang dikelola oleh Lapan katakanlah sebelum BRIN juga atau BRIN Pasuruan itu tiap tahun memang besar, Pak, anggarannya, Pak. Iya, jadi kami kan ada terkait kepegawaian, gitu ya, dukungan manajemen, kemudian ada infrastruktur, alat, kemudian untuk pelayanan publik. Pelayanan publik itu kan mereka datang gratis kan, Pak? Iya, gratis. Kami tidak memungut biaya apapun. Anak-anak magang dari mahasiswa dan sebagainya itu dilayani. Sampai 4.000 berapa? 4.000 ya tadi, Pak? Iya, 4.000 per tahun. Terus gimana? Gitu. Jadi kalau dari porsi anggaran dulu di Lapan juga enggak terlalu besar juga. Ya kalau dianggap besar, tapi feedback yang kita berikan ke masyarakat ya tidak ternilai. Dan ketika bergabung dengan BRIN, anggaran terpusat gitu kan, kami tetap bisa melaksanakan. Jadi tidak harus anggaran di Pasuruan gitu. Jadi kan bagaimana kita bisa menjalankan tugas yang ada. Ya memang alat-alatnya mahal, Pak, ya secara fasilitasi. Antara manajemen dengan peralatan selama ini gimana, Pak? Untuk ngopeni di BRIN Pasuruan? Iya. Prosentasenya kayak apa sih? Kalau untuk lebih besar SDM atau lebih besar peralatan? Peralatan. Kalau SDM itu kan mengikuti ya. Kalau di sana pangkat pegawainya tinggi, ya otomatis akan sangat besar. Gitu. Tapi dengan 9 tim saya itu kan dengan alat yang ada kan kami bisa. Tapi kami sebenarnya berharap tidak 9. Angan-angan kami ketika bergabung dengan BRIN kami akan dibesarkan. Gitu. Karena sisi manfaat itu. Investasinya memang mahal, itu diakui, Pak, ya. Iya. Diakui. Tapi output yang didapatkan, betul. Outputnya itu tidak jangka pendek. Ya. Gitu. Jadi coba 2009 saya bergabung di Lapan Pasuruan gitu kan. Waktu itu sudah sekitar 5.000 per tahun. Sampai 2020 ketika kami bisa mempertahankan jumlah itu tiap tahun sudah berapa? 1.000. Setidaknya mereka sudah tahu manfaatnya. Tidak dinilai dengan uang, betul, tapi dengan pengetahuan. Nah, itu semua sudah dijelaskan sebenarnya ke kepala BRIN, bahwasanya BRIN, kalau bisa BRIN Pasuruan jangan ditutup gitu kan ya. Iya. Logika yang paling kuat apa, Pak, yang jenengan tangkap terkait penutupan? Iya. Logika kemudian alasan yang paling mendasar ini sudah seperti ini kan, atau nggak harus ditutup karena alasan-alasan yang jenengan sampaikan tadi kan logis juga kan, logis. Saya juga bisa menerimanya.
Soal anggaran ya otomatis. Betul. Jadi gini, kami masih berpikiran Masih belum. BRIN ini mungkin akan menggabungkan unit-unit atau instalasi-instalasi yang sejenis di satu tempat. Ya, X88 X8 yang ada di beberapa titik. Ada berapa Pak di Indonesia? Kita ada lebih dari 6 terkait ini. Mungkin dijadikan satu. Tapi kembali lagi jadi satu tempat. Ya. Padahal kan karakteristik atmosfer misalkan itu kan pasti kan berbeda. Ya. Itu. Kenapa diciptakan di tempat-tempat yang menyebar di Indonesia? Betul. Karena titik pengamatan itu nggak sama gitu. Tidak sama. Hasilnya tidak sama. Hasilnya tidak sama. Tidak sama. Yang X8 Pasuruan, BRIN Pasuruan sama yang di misalkan di Sumedang itu tidak sama kondisi atmosfernya. Jadi memang harus ada yang di Sumedang, harus ada yang di Pasuruan gitu. Ada, iya, harus ada. Dan di beberapa tempat yang lain. Nah, penggabungan ini kan seharusnya kita bertambah besar. Bukan digabungkan tempatnya, Pak ya? Bukan digabungkan tempatnya. Kalau misalkan kita tidak dianggap efektif atau efisien, ya kita lihat lagi dari mananya. Misalkan seperti itu, kalau anggapannya seperti itu. Dan tugas kami sebenarnya kan akuisisi data. Kalau 8 jadi BRIN menerima karena itu dianggap sebagai sebuah bagian dari perusahaan. Betul, iya. Jadi kalau 8 bergabung dengan menjadi BRIN, ya tidak ada masalah. Itu kan kebijakan perintah, gitu kan. Tapi kalau BRIN Pasuruannya yang ada di Gempol ini ditutup, amat sangat disayangkan. Artinya apa? Selain terkait peralatan itu manfaat untuk riset atau peneliti, untuk instansi-instansi yang lain, kalau kami ditutup, tindakan nyata atau pemerintah dalam hal ini kurang menyentuh langsung ke masyarakat yang paling dekat. Itu salah satu alasan, termasuk juga titik-titik yang berbeda tadi. Terakhir sudah tidak di kantor sana sudah 30 Desember 2022 ya Pak? 1 Januari ya? 1 Februari. Per 1 Februari sudah nggak ngantor di sana? Sudah tidak ngantor di sana. Sudah pindah jenengan? Iya. Kantornya di mana sekarang? Saya di Purwodadi untuk sementara. Untuk sementara. Berarti peralatan di sana tutup ditinggal? Iya. Tutup Pak ya? Iya. Jadi kabel-kabel kami cabut memang. Kabel-kabel. Karena takut terjadi apa-apa ya. Jadi itu kita berhentikan karena memang tidak boleh digunakan untuk aktivitas kantor. Kalau bahasa kasar sudah disegel gitu Pak ya, nggak ada yang bisa digunakan. Tapi peralatan itu sebenarnya ketika beroperasi, BRIN Pasuruan beroperasi, apa Pak yang harus difungsionalkan bahasanya gitu tiap dalam jangka waktu? Kalau ini kan sudah ditinggal, udah hampir berapa bulan ini? Mulai dari 1 bulanan Pak ya? Bukan. Kalau kami tinggalkan, kami berhenti beroperasi kan 31 Januari 2023. Jadi sudah kami tinggal 4 hari. Sudah ditinggal 4 hari ini ya? Sudah mati semua ini peralatan. Tidak ada pengamatan apapun. Tidak ada. Dalam kurun waktu ini ada sesuatu Pak yang biasanya menjadi program rutin yang harusnya dilakukan dan kalau BRIN Pasuruan tutup nggak bisa dilakukan. Apa Pak? Ya, contoh yang biasanya kita lakukan tiap hari salah satunya pengamatan bintik matahari. Oh, pengamatan bilik matahari. Ya, biasanya teman-teman menganalisa hasil data hari ini, dianalisa apakah terjadi apakah ada sunspot scan, mungkin ada flare atau apa seperti itu. Contoh-contoh kejadian yang bulan Agustus itu kan ada aktivitasnya, mungkin lagi aktif kan seperti itu. Itu harus diamati mulai bulan-bulan ini harusnya. Tiap hari. Oh, tiap hari harus diamati. Tiap hari harus diamati. Makanya kami khusus untuk pengamatan matahari kami melaksanakan tiap hari. Jadi kalau alatnya dicabut ya enggak bisa ada pengamatan, enggak bisa ada data yang ditarik berarti. Betul. Berhenti. Data itu harusnya dilaporkan tiap hari dan menghasilkan Pak. Maksudnya menghasilkan laporan kan tiap hari data-data itu. Iya. Jadi data itu akan tersimpan di server dan juga kita khusus untuk matahari kita juga laporkan ke SILSO.
Silso itu apa namanya pengamatan bidik matahari dunia tadi. Gitu. Jadi kita ada apa akun khusus. Jadi data-data yang ada di negara-negara lain dikumpulkan di sana. Oh gitu. Dan itu digunakan untuk secara global ya. Seperti itu. Jadi kami sangat terbuka juga terkait datanya juga. Pak, pengalaman atau yang paling berkesan, terutama oleh BRIN Pasuruan, tadi sempat nyinggung soal NASA, itu kan satu prestasi yang dilakukan oleh BRIN Pasuruan. Betul. Apa itu Pak? Yang kemudian harusnya ini sebuah keistimewaan, kalau ditutup kan ya hilang dan sebagainya. Betul. Apa Pak? Proyek apa yang sempat dilakukan oleh BRIN Pasuruan dan hari ini kayaknya harus riweh gitu kan? Betul. Jadi awal mula di Pasuruan, Lapan Pasuruan itu kan memang digunakan untuk stasiun peluncuran balon stratosfer. Jadi itu sudah diinisiasi dari tahun 81. Kemudian 83 mulai. Kemudian kita kerjasama dengan NASA, pengamatan ozon dunia. Salah satu dari 14 stasiun pengamatan ozon dunia. Kenapa? Di situ ya secara SOP kita harus apa namanya teliti ya, tidak boleh ada human error. Melakukan pengamatan ozon itu tadi. Iya, karena kita menggunakan balon Mateo yang kita terbangkan. Dan penerbangannya harus di BRIN Pasuruan di Lapan itu. Iya, itu karena memang titik yang digunakan atau yang dipilih di sana oleh NASA dan beberapa penelitinya, peneliti Lapan dulu ya kan seperti itu. Dan itu sudah menjadi kerjasama berkelanjutan sampai hari ini. Gitu. Dan itu digunakan selain untuk riset oleh peneliti, itu juga untuk kontribusi terhadap pengamatan ozon dunia. Data yang dari BRIN Pasuruan. Pasuruan. Kalau itu ditutup atau tidak beroperasi di sana, tentu akan mengganggu ya, termasuk menerbangkan balon. Iya, otomatis kan tidak ada yang menerbangkan balon ya, karena kan tidak ada pegawai di sana. Ya, ada pegawai, terus Betul. tempatnya sudah ditutup gitu Iya. ya. Harusnya memang di situ Pak ya. Ya, tempat yang terbaik. Kenapa tempat terbaik? Di sana itu dekat kota metropolitan Surabaya, dekat juga dengan Gunung Merapi. Gitu. Jadi itu dipantau kondisi ozon. Kalau mungkin di tempat lain yang mungkin sepi atau apa dipantau, tidak akan ada kelihatan dinamikanya. Gitu. Jadi ya itu yang harus dipantau. Dan itu murni sains, pengetahuan. Tidak ada uang di situ. Tidak ada. Kontrak pengamatan itu ada deal-deal? Yang saya tahu tidak. Tidak. Yang saya tahu tidak. Murni sains kerjasama memang untuk mengamati. Karena datanya terpublish di webnya Sados NASA. Jadi semua orang bisa mengakses ke sana. Ya memang artinya kan ini murni sains, murni pengamatan, murni penelitian. Dan tidak semuanya bisa diukur dengan uang gitu. Betul, iya. Itu mungkin yang menjadi salah satu alasan Pak ya? Iya. Banyak operasional, tidak pernah menimbulkan income. Apakah memang seringkali kalimat itu didengungkan untuk keberadaan BRIN sendiri Pak? Ya kalau itu kan harus dilakukan kajian ya, analisa ya, gitu kan. Mengeluarkan uang segini manfaatnya apa. Tapi kita tidak boleh serta-merta ada profit. Ya, investasi itu kan bukan hanya investasi barang gitu ya, atau mungkin buat pabrik nanti masukkan barang dapat untung, tidak bisa seperti itu. Harus ada investasi terkait itu tadi sains. Dan itu sebenarnya tugas. Dan tamu ke situ anak-anak pengen tahu soal keantariksaan free juga. Free juga. Gitu. Dilayani dengan mudah untuk betul. Tidak berbayar. Tidak berbayar. Jadi murni memang ini dibiayai oleh negara Pak ya semua. Iya. Tidak ada swastanisasi. Tidak ada. Jangan-jangan pengennya di swastanisasi Pak ini biar. Saya kurang tahu kalau itu. Biar nanti berbayar mungkin Pak. Nggak tahu ya. Tidak tahu. Karena kan 4.000 Pak per tahun ya. Setiap bulan berarti bisa selalu ada pengunjung ya. Ada. Iya. Ada pengunjung.
Jadi juga dari mahasiswa yang kerja praktek tugas akhir juga cukup banyak. Soal anggaran di BRIN Pasuruan, Pak Yuda megang ya? Enggak, karena kan anggarannya terpusat. Oh, tetap Jadi terpusat. gaji, pemeliharaan semuanya terpusat berdasarkan usulan. Usulan. Pastinya kan saya tidak mengetahui. Jadi per bulan itu sebesar apa, kecuali ada proyek dan sebagainya gitu aja Pak? Iya. Ya, sebenarnya nggak ada masalah kan Pak katanya dengan soal anggaran yang dilakukan. Iya. Kalau peralatan memang mahal Pak ya katanya. Iya, peralatan memang mahal seperti itu. Mahal. Nah ini yang terakhir ini apa Pak yang sedih ya Pak rasanya kalau BRIN Pasuruan ditutup? Iya. Jadi bukan hanya sedih, kayak ada yang hilang. Gitu. Sampai ada kemarin kejadian ada satu institusi sekolah mau berkunjung. Kami sampaikan kami tidak bisa karena kami sudah akan berhenti beroperasi. Itu tidak percaya. Sampai datang ke kantor menemui saya, meminta konfirmasinya apa benar. Gitu. Ya kami sampaikan, dan dengan berat hati kami sampaikan. Gitu. Kami mohon maaf. Itu yang apa ya? Karena itu kan salah satu kegiatan kami yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Perasaan rasanya nolak itu gak biasa ya? Gak biasa. Gitu. Gak biasa. Karena ya memang ya kami perjuangan kami sangat luar biasa. Kami tidak ada lembur di BRIN. Tidak ada lembur? Tidak ada. Kami melakukan pengamatan misalnya sampai belum ketemu. Sabtu Minggu kami tetap masuk. Tidak ada lembur itu? Tidak ada lembur. Memang tidak ada. Tapi kami tidak mempermasalahkan. Karena kecintaan kami terkait keantarisan dan kami tidak mau kehilangan data. Berat sebenarnya ya, melakukan dan itu sudah menyatu dengan betul. Dan kemarin aja Januari kami sudah menolak kurang lebih sekitar 15 permohonan. Jadi kami bisa kontak via telepon, kami mohon maaf. Itu Januari. Kadang kan rombongan kan sekali datang kan bisa 200, bisa 300 gitu. Yang paling rekor memang Himpau di Kabupaten Pasuruan. Oh, anak-anak ya? Anak-anak. Itu waktu itu sekitar 600 siswa sama wali murid sama guru pendidiknya. Ya sampai kita ngobrol, sebenarnya pertanyaannya Pak, kenapa BRIN Pasuruan ditutup? Jawaban jenengan, ya nggak tahu, gitu berarti? Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau dengan alasan-alasannya harusnya tidak ditutup. Tidak. Secara logika Pak ya, secara logika versi panjenengan itu tidak ditutup. Karena sampai saat ini belum ada instalasi atau unit yang menggantikan. Ya. Tempat, lembaga atau badan yang sudah siap untuk meneruskan. Belum ada. Dan tidak mendapatkan penjelasan Pak, surat itu hanya berupa pemberhentian begitu saja, dihentikan, ditutup gitu aja. Apakah ada alasan karena efisiensi? Suratnya dalam artian apa namanya, karena akal pagi dan hasil rapim, sehingga dan BRIN Pasuruan menjadi kawasan kemitraan eksternal, jadi diminta untuk kita berpindah dalam waktu 30 hari sejak surat itu diterbitkan. Itu saja. Tanpa ada alasan yang paling kuat. Betul. Menurut jenengan. Iya. Sudah ada komunikasi untuk minta penjelasan itu? Ya, itu yang sebenarnya kami tunggu. Artinya terus ini kemana? Itu kan harus ada ini ya, tindak lanjutnya. Iya. Terus penjelasan yang memang jelentreh ke kemana? Iya, gitu. Jadi mungkin belum. Gitu. Jadi nanti ya, saya berharap sih ada ini ya, ada apa namanya, solusi yang terbaik lah. Gitu. Karena kan teman-teman saya kan juga sudah berpindah seperti itu ya. Dan sesuai dengan, dan kami ya, saya dan teman-teman ya, kalau memang yang kami tuju ini hal yang baru, ya mungkin kami akan bersiap untuk memulai dari awal lagi.
yang dibangun akan ditinggalkan berarti yang selama ini. Betul. Itu sedih Pak ya. Itu yang sedih. Dan yang kita lakukan sebelum-sebelumnya mungkin kita akan melakukan hal yang baru yang mungkin tidak sama. Dan kita juga nggak tahu apa yang. Iya. Terakhir harapannya gimana Pak? Yang ingin disampaikan, paling tidak apakah itu kepada pemegang kebijakan katanya dengan yang bisa, yang buka nutup ini kan BRIN Pusat kan Pak? Iya. Bisa itu. Misalnya BRIN Pusat mengeluarkan, oh tidak jadi tutup. Yang surat itu bertanda tangan kan kepala BRIN toh Pak? Bukan. Siapa Pak? Kepala Biro. Hah? Kepala Biro. Kepala Biro. Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan. Oh, itu yang berhak untuk melakukan penutupan atau Itu hanya yang surat? itu yang memberikan instruksi. Oh, surat kepala biro. Ya, kalau saya berharap karena itu tadi manfaat yang sudah kita berikan ke masyarakat sudah sangat besar, dan kami berharap ini memang bisa dikembangkan menjadi besar di BRIN Pasuruan. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk tetap eksis, bukan hanya kondisi seperti kondisi saat ini, tapi terkait infrastruktur dan SDM-nya itu bisa diperbesar lagi. Amin. Terima kasih Pak Yuda. Sama-sama Pak Tetap Yaki. berjuang, sehat selalu. Ya, mudah-mudahan ikhtiar kami menjelaskan ke publik ini juga bisa bermanfaat. Amin. Matur suwun. Sehat selalu. Amin.